Adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum gerak pada tumbuhan yaitu ada alat tulis, tabel pengamatan, dan tumbuhan putri malu. Adapun gerak pada tumbuhan terbagi menjadi 3, yaitu gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti pada putri malu adalah gerakan menutup dan menguncupnya daun tanaman saat menerima rangsangan, sentuhan, dan getaran. Berikut adalah contoh gerak seismonasti sentuhan pelan. Langkah pertama, sentuh daun putri malu menggunakan mistal, kemudian amati perubahannya. Jangan lupa juga menyalakan stopwatch. Tunggu hingga beberapa saat. Amati untuk mengetahui perubahannya. Setelah beberapa saat pada sentuhan pelan ini, ternyata putri malu memerlukan waktu sekitar 2 menit lebih 34 detik untuk mekar kembali. Jangan lupa catat hasilnya pada lembar kerja. Berikutnya adalah contoh gerak seismonasti sentuhan sedang. Langkahnya sama dengan langkah yang pertama, yaitu sentuh dan putri malu menggunakan mistar. Dan jangan lupa nyalakan stopwatch. Tunggu hingga beberapa saat hingga putri malu mekar kembali. Setelah beberapa saat, ternyata hasil menunjukkan untuk sentuhan sedang memerlukan waktu sekitar 4 menit lewat 15 detik untuk putri malu mekar kembali. Kemudian catat hasilnya pada lembar kerja. Berikutnya adalah contoh gerak seismonasti pada sentuhan kasar. Langkah-langkahnya hampir sama dengan langkah sebelumnya, hanya bedanya kita sentuh daun putri malu dengan sentuhan kasar. Kita tunggu beberapa saat, ternyata hasil menunjukkan untuk sentuhan kasar memerlukan waktu sekitar 5 menit lewat 57 detik untuk mekar kembali dengan sempurna. Untuk gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah jenis gerak tidur pada tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan suasana gelap yang menyebabkan daun atau bunga menutup. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk praktik gerak niktinasti yaitu yang pertama ada tumbuhan putri malu, 2 ada alat tulis, 3 ada HP untuk menghitung waktu, 4 ada kotak kardus, 5 ada tabel pengamatan, dan jangan lupa kita siapkan juga label A dan label B. Adapun langkah-langkah percobaan pada gerak niktinasti, pertama-tama kita pilih dulu 2 tanaman putri malu. Yang kedua, kita buat label A dan label B. Yang ketiga, jangan lupa kita sentuh putri malu agar daunnya menutup. Yang keempat, kita letakkan label A di salah satu tanaman putri malu. Yang kelima, jangan lupa juga kita menyalakan stopwatch selama 30 menit. Dan yang terakhir, jangan lupa catat hasilnya pada lembar kerja. Adapun hasil pengamatan dari gerak niktinasti adalah untuk label A yang diletakkan pada daun putri malu yang terkena cahaya matahari yang mula-mulanya yaitu daun tertutup dan tidak tegak. Nah, pada saat 30 menit daun ternyata terbuka lebar dan tegak karena mendapatkan cukup cahaya sehingga proses fotosintesis tetap berlangsung normal. Sedangkan untuk label B, daun putri malu yang ditutupi menggunakan kardus yang mula-mulanya daun putri malu itu tertutup dan tidak tegak, tetapi selama 30 menit ditutupi, daun masih tetap menutup. Daun menutup karena tidak mendapat cahaya sehingga menunjukkan gerak niktinasti sebagai respon terhadap perubahan intensitas cahaya. Apa itu gerak geotropisme? Gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan di sini ada tabel pengamatan dan juga alat tulis. Yang kedua ada biji kacang hijau, air, dan 2 gelas plastik yang sudah diisi tanah. Dan jangan lupa beri label A dan label B. Langkah pertama, saya akan tanam biji kacang hijau di atas tanah, lalu saya siram dengan sedikit air.
Kemudian akan saya letakkan di bawah sinar matahari dan tunggu prosesnya selama 7 hari ke depan. Gerak geotropisme pada hasil pengamatan: setelah kacang diletakkan secara horizontal, batang kacang tetap naik ke atas mengikuti arah cahaya matahari dan bergerak menjauhi arah gravitasi. Jadi, gerak pada tanaman kacang hijau disebut dengan gerak geotropisme negatif.